Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini. Hari ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu kita lanjut ke materi tema 4 ya. Namun sebelumnya, jangan lupa, sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa ya untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini Suryani. Oke, langsung saja. Di masa pandemi seperti saat ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Oke, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang menghasilkan, menyalurkan, dan cara menghemat energi listrik. Oke, langsung saja ya, check it out. Oke, dengan adanya listrik, kita atau masyarakat dapat mengakses segala informasi yang berasal dari belahan dunia. Maka di era globalisasi saat ini, peran listrik sangat penting sekali ya. Karena untuk memperoleh informasi, kemudian untuk penyaluran barang, jadi ada untuk pendidikan, kebudayaan. Maka seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu di materi sebelumnya, listrik sangat berperan di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyalurkan energi listrik. Sebelum kita mengetahui menyalurkan energi listrik, bagaimana cara pembuatan energi listrik? Nah, pertama kita harus tahu dulu dari mana ya listrik itu didapatkan atau dihasilkan. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ya, caranya yaitu dengan memanfaatkan dari alam, yaitu seperti angin. Nanti jadinya ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Lalu ada pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya. Nah, ada juga ya pembangkit energi listrik yang lain. Kira-kira selain PLTU, PLTA, PLTB, lalu apa lagi ya? Lalu kalau yang menggunakan matahari itu disebutnya apa? Ya, betul, itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Alurnya yaitu yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu 2 yang diatur oleh katup pengaman 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan 4. Air di dalam pipa pesat yang nomor 5 ini mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin 7. Melalui katup pengatur tekanan 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin sehingga energi gerak itu kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Ya, transformer ini nomor 9. Setelah itu, yang terakhir, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi nomor 10. Tadi saluran transmisi ini yaitu yang dinamakan dengan SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator sehingga tegangannya naik menjadi 500 kV. Baru setelah itu disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, yang menyalurkan energi listrik dari pembangkit pusat ini kemudian melalui SUTET melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian dimasukkan ke gardu-gardu induk. Setelah itu, tegangannya diturunkan oleh transformator menjadi tegangannya 20 kV. Setelah dari gardu-gardu induk, kemudian didistribusikan dan diturunkan kembali tegangannya menjadi 220 volt sehingga sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga.
Setelah kita mengetahui tentang cara menghasilkan energi listrik, kemudian cara menyalurkannya, maka hal yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menghemat energi ketika penggunaannya. Pertama, kita harus tahu dulu mengapa kita harus hemat listrik atau hemat energi. Ada yang tahu? Ya, betul. Kita harus menghemat energi listrik karena seperti yang kita ketahui, semakin panas di bumi maka nanti lama-kelamaan akan membuat cuaca di bumi semakin terasa panas sehingga terjadilah pemanasan global. Pemanasan global itu yaitu meningkatnya suhu bumi karena gas buang dari produk elektronik seperti AC, kulkas, kemudian kendaraan bermotor. Nah, jadi gas buang itu akan menimbulkan efek panas pada permukaan bumi sehingga mengakibatkan pemanasan global. Nah, jika terjadi pemanasan global, maka karena suhu di bumi itu yang sangat tinggi, nah es di kutub utara dan di kutub selatan akan mudah mencair sehingga air di laut permukaannya menjadi lebih tinggi dan daratan semakin lama akan semakin berkurang karena banyaknya debit air yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan. Diperparah lagi, dengan pemanasan global kita sudah mulai merasakan ya sekarang cuaca itu berubah-ubah, tidak dapat diprediksi dan semakin berkurangnya lahan hijau juga menyebabkan memperparahnya pemanasan global ya. Maka sebagai pengguna listrik kita harus selalu hemat menggunakan listrik. Bagaimana caranya? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Pertama adalah kita harus gunakan listrik dengan sebijak-bijaknya ya. Gunakan listrik dengan bijak yaitu dengan cara gunakan seperlunya. Nah, matikan listrik ketika di siang hari. Lalu gunakanlah kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Semakin banyak pengguna kendaraan bermotor, maka gas buang dari kendaraan akan semakin banyak ya. Selain itu, gunakanlah benda elektronik dengan bijak. Jadi, dengan bijak itu adalah menggunakan dengan seperlunya saja. Oke, siapa di sini yang memiliki televisi? Jika tidak ditonton, lebih baik televisi dimatikan ya. Lalu, steker atau colokan listrik yang sudah tidak digunakan lagi sebaiknya dicabut saja untuk menghemat energi listrik. Oke, daripada kita menggunakan AC, maka kita lebih baik menggunakan rumah yang memiliki banyak jendela supaya suhu di rumah tidak menjadi panas. Kemudian ada juga penggunaan sel surya untuk hemat energi. Jadi memanfaatkan energi matahari untuk misalnya di rumah-rumah yang memiliki sel surya sebagai pemanas air atau benda elektronik lain yang bisa menggunakan sel surya. Oke, terima kasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu, maka selanjutnya marilah kita jawab soal-soal berikut ini. Oke, soalnya adalah Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.